Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang titrasi iodi dan iodometri. Titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi secara langsung atau iodimetri dan titrasi secara tidak langsung atau iodometri. Titrasi iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks. Titrasi iodimetri termasuk ke dalam oksidimetri karena titran yang digunakan bersifat oksidator, contohnya larutan iodium. Sedangkan titrasi iodometri termasuk ke dalam reduktometri karena titran yang digunakan bersifat reduktor, contohnya larutan tiosulfat. Indikator yang digunakan dalam titrasi ini adalah indikator amilum, di mana pada iodimetri penambahan indikator dilakukan pada awal titrasi, sedangkan pada iodometri penambahan indikator dilakukan pada saat mendekati titik akhir titrasi. Untuk cara kerja itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah penetapan kadar metampiron dan yang kedua ialah penetapan kadar vitamin C. Sebelum kita menentukan penetapan kadar, terlebih dahulu kita membakukan larutan iodin yang akan kita gunakan. Nah, larutan iodin dibakukan atau dititrasi dengan natrium tiosulfat. Cara pembakuan larutan iodium yang pertama ialah larutan iodium kita titrasi dengan natrium tiosulfat, kemudian akan menghasilkan warna kuning muda. Setelah itu kita tambahkan larutan indikator amilum dan akan menghasilkan warna biru. Setelah kita mendapatkan larutan baku iodium, selanjutnya ialah penetapan kadar metampiron. Sampel kita tambahkan dalam aqueous, kemudian kita tambahkan asam klorida dan larutan amilum dititrasi dengan larutan iodida 0,1 N dan akan membentuk warna biru. Untuk asam askorbat, sampel 500 mg kita timbang, kemudian kita gerus, kita larutkan ke dalam aqueous, kemudian kita tambahkan asam sulfat dan larutan indikator amilum. Selanjutnya kita titrasi dengan larutan iodida dan hasilnya ialah akan terbentuk warna biru. Pada praktikum kali ini digunakan natrium tiosulfat dan iodium. Natrium tiosulfat dipakai pada proses titrasi ini dikarenakan larutan ini mudah untuk diperoleh dalam kemurnian yang tinggi. Sedangkan pemakaian iodium dikarenakan iodium itu ialah oksidator yang relatif kuat. Iodium ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial lebih kecil daripada iodium, sehingga dapat dilakukan titrasi langsung iodium. Banyaknya volume natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan iodium yang dihasilkan sebagai titrat dan setara juga dengan banyaknya sampel. Amilum merupakan indikator yang digunakan pada titrasi reduksi oksidasi iodometri iodimetri. Fungsi penambahan amilum adalah untuk menguji kepekaan iod terhadap warna biru tua yang dihasilkan oleh indikator amilum. Selain itu, indikator amilum juga digunakan sebagai sensitivitas warna karena warna biru tua memudahkan untuk melihat hasil titik akhir dari titrasi. Perhitungan dari praktikum ini yang pertama itu perlakuan dari sodium tiosulfat atau pembakuannya. Didapatkan volume rata-rata sebesar 19,967 ml dari 3 kali replikasi volume. Lalu didapatkan normalitasnya sebesar 0,05 N. Selanjutnya dilakukan pembakuan terhadap iodium. Didapatkan volume rata-rata sebesar 15,33 ml dengan normalitas sebesar 0,065 N. Kemudian setelah itu dilakukan penetapan kadar terhadap metampiron. Dilakukan 3 kali replikasi juga terhadap volumenya. Didapatkan hasil 14 ml yang merupakan volume rata-ratanya, kemudian didapatkan normalitasnya sebesar 0,34 N. Lalu dihitung berat rata-ratanya. Didapatkan hasilnya 0,1635 gram dari normalitas, dikalikan berat senyawa atau mR, terus dikalikan dengan volume rata-rata yang telah didapatkan, lalu dibagi dengan 1000. Kemudian diseret persen kadar yaitu 0,1635 gram berat rata-rata yang telah kita dapatkan, tadi dibagi 0,2 yaitu bobot dari si metampiron tersebut, dikali dengan 100%. Dan hasilnya itu 81,75% kadar. Kemudian untuk penetapan kadar asam askorbat didapatkan volume rata-rata sebesar 17,633 ml dengan 3 kali replikasi dengan normalitas 0,03 N. Kemudian untuk rata-ratanya didapatkan 0,113 gram dengan rumus yang sama seperti metampiron tadi. Kemudian didapatkan kadarnya sebesar 22,2%.
Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini saya akan menyebutkan kesimpulan dari praktikum kali ini. Titrasi iodo-iodimetri adalah titrasi yang berdasarkan pada prinsip reaksi redoks, yang dimana salah satu senyawanya harus bersifat reduktor dan salah satunya lagi harus bersifat oksidator. Kedua, indikator yang digunakan pada praktikum kali ini adalah indikator amilum yang membentuk kompleks warna biru kehitaman. Yang ketiga, pada titrasi iodometri atau titrasi tidak langsung, penambahan indikator amilum dilakukan pada saat mendekati titik akhir. Alasannya adalah karena amilum yang akan membentuk kompleks ion amilum dengan iodin, kompleks tersebut akan susah dititrasi oleh natrium tiosulfat. Yang keempat, penetapan kadar asam ascorbat dan metampiron dilakukan dengan prinsip titrasi iodimetri atau titrasi langsung. Yang kelima, kadar asam ascorbat yang diperoleh dari penetapan kadar adalah sebesar 163,5 mg dan metampiron sebesar 111,8 mg.